Selamat gorngin ma di kita saluhutna damang dainang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus. Naing masuk mahita tu partaniangan keluarga di bagas tabe. Alani i taparade maroha do pikirata martangiang mahita di bagasan rohata. Martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 588 ayat sada dohot 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadinggan. Oloi hamu majahoba marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olo-olo. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan demata para si roha jalana bonar. Mauliate hudok hami ala dipabisar hodo tu hami barita nauli namanodangi rohanami. Ayalani i ubain utadahami hodo lomo ni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saleleng dingguluon. Jalaneng martua hami bahenon. Sai parbadiai marohanami marhite-hite todim jala pargogoi mahami ang mangorong hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami manggoloiho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel dihita di partangiang atta di borninon tarsurat di Efesus 4 ayat 1 ayat 7 tajaha mamarsikat sore. Asa ahu natariho di bagasan Tuhani huapoi mahamu. Parangehon hamu manatama hombar tu panjowon naung songgok Tuhamu. Matoruk niroha situtu marlambok jala marlambas niroha marsiha hiahian di bagasan rohan nabo naholong. Haringgason hamu mangaradoti hasadaw ni todi pinadomu ni dame. Ay sada do daging i jala sada do tombi i. Ay songoni do hamu terjauh di bagasan sada pakirumon di panjoni. Sada do Tuhan, sada do haporseaun, sada do nang pandidion. Sada do debata, amani sasude, si gonggom saluhut, si torusi saluhut jala si inganin saluhut. Alai tuganuk hitabedo di basa-basahon asi-asii, marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Ido sahatna. Martua mana tumangikon hatani debata jala naung peoksa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 650 ayat 2.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita malam hari ini tertulis dari kitab Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sungguh tahu dan kita sungguh mengenal bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, Dia jugalah yang memelihara seluruh ciptaan. Dia menciptakan segala sesuatu, Dia memenuhi setiap keperluan dari ciptaan. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada ketakutan di sana. Sebab jika kita melihat masa penciptaan, khususnya buat kita manusia yang diciptakan sungguh mulia, yang seturut gambar dengan rupa Allah. Lihatlah, Dia menciptakan kita, menciptakan manusia setelah Ia menciptakan segala sesuatu. Artinya bahwa Allah terlebih dulu menciptakan apa yang diperlukan oleh manusia itu, baru Ia menciptakan manusia. Di sana terlihat jelas bahwa Allah sungguh-sungguh tahu apa yang kita perlukan. Dia sungguh-sungguh tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengikuti pembacaan Nats hari ini, pada malam ini, kita lihat dalam firman ini, ketika Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, di perjalanan mereka sering sekali menghadapi banyak pencobaan. Tapi kita lihat ketika mereka menghadapi pencobaan, mereka terlalu mudah jatuh ke dalam berbagai pencobaan itu. Bangsa ini lebih sering bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut. Mereka merasa bahwa Allah tidak memperdulikan mereka. Bahwa Allah sengaja membiarkan mereka menghadapi pencobaan itu. Terlebih dalam firman ini dikatakan mereka bersungut-sungut karena mereka tidak mendapatkan makan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Ternyata firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika sesuatu yang kita inginkan dan kita harapkan belum terjadi, firman ini mau mengajarkan kepada kita jangan bersungut-sungut. Jika engkau datang kepada Allah,
dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, percayalah, Allah akan memberikan apa yang kita perlukan seturut dengan kehendak-Nya. Kita tidak perlu datang kepada Allah dengan sungut-sungut. Kita tidak perlu datang kepada Allah dengan marah dan kecewa. Karena sesungguhnya tidak ada alasan kita untuk kecewa dan marah kepada Allah. Sebab Dialah yang mempunyai segala sesuatu. Dan segala sesuatu datangnya dari Dia. Ketika Allah mendengar sungut-sungut itu, lihatlah, Allah memberikan apa yang diperlukan oleh bangsa ini. Bukan berarti kita harus bersungut-sungut dulu baru Allah memberikan. Tidak. Allah tidak mengajarkan kita untuk hidup dalam bersungut-sungut seperti lagu kita tadi. Lagu kita di bawah ini juga setelah khotbah ini. Jangan mau bersungut-sungut. Hentikan sungut-sungutmu. Percaya dan datanglah kepada Tuhan. Ketika Allah memberikan apa yang mereka perlukan, itu bukan berarti Allah takut bahwa mereka akan selalu bersungut-sungut. Tapi Allah memberikan itu, Allah mau menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas seluruh umat. Dan hanya Dialah yang mampu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Itu yang pertama yang kita lihat dari firman Tuhan pada malam hari ini. Yang kedua adalah firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajarkan kepada kita segala apa yang kita perlukan dan butuhkan itu ada di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita taat akan perintah-Nya. Itu yang kita lihat dalam firman ini. Ketika Allah memberikan kepada mereka pada waktu senja makan daging dan pada waktu pagi akan makan roti. Ada perintah Allah di sana. Apakah itu? Hendaklah setiap orang mengambil sesuai dengan keperluan. Ya, sesuai dengan keperluan. Artinya apa? Bahwa ketika umat ini mengikuti perintah Allah, mereka mau melakukan perintah Allah, maka mereka tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun. Dan itu kita lihat, dan mereka mengambil apa yang diperlukan, yang sudah diaturkan, dan apa yang cukup bagi mereka. Kita lihat di ayat 18, ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluan. Jadi di dalam rumah kalau ada 6 harus dikumpulkan 6 gomer. Kalau hanya 2, di sana tidak ada rasa cemburu. Kenapa dia ambil 6, kami cuma 2? Tidak. Karena mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan terjadilah apa yang mereka kehendaki. Yaitu kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Karena itu firman ini juga mau mengajarkan kepada kita agar kita taat kepada setiap perintah-Nya. Jangan takut, jangan bersungut-sungut, datang kepadanya, turuti kehendak-Nya, dan dengan rasa percaya, dengan iman kita tepat pada waktunya, Tuhan pasti memberikan. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan, ketika Tuhan mengatakan mereka harus mengambil sesuai dengan keperluan, itu mau mengajarkan kepada kita agar kita mampu bersyukur hari lepas hari. Bahwa sesungguhnya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita adalah hari lepas hari. Itu dikatakan dalam firman ini. Mereka harus mengambilnya dalam satu hari itu. Untuk satu hari. Tidak boleh mengambil lebih dari untuk satu hari. Karena ketika mereka mengambil lebih, apa yang mereka ambil untuk besok, itu tidak akan dapat mereka nikmati. Karena itu akan menjadi busuk. Ya, yang kedua tadi mereka taat. Dan ketiga melalui firman ini, belajar bersyukur atas berkat Tuhan hari lepas hari. Dan itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa Kami. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus mengajarkan doa itu, mau mengajarkan kita agar kita bersyukur hari lepas hari. Hari ini berkat Tuhan berbeda untuk besok. Karena itu dia mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Besok lagi kita berdoa demikian, besoknya lagi demikian. Artinya syukur akan terus dinaikkan kepada Allah hari lepas hari. Karena itu mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima kehidupan yang baru. Firman ini mau mengingatkan kepada kita, apapun yang ada dalam hati dan pikiranmu, yang mungkin selama ini engkau pergumulkan dan belum juga tercapai, ingat, jangan bersungut-sungut. Datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan percayalah, Dia akan mencukupkan, Dia akan memberikan apa yang kau perlukan tepat pada waktunya. Dia adalah Allah yang setia pada janji-janjinya. Karena itu, turutilah kehendaknya. Jangan ambil yang bukan bagianmu, tapi bersyukurlah buat setiap berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Dan dengan syukur itu, maka hidupmu tidak akan pernah kekurangan, tetapi akan berkecukupan, bahkan akan berlimpah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu dan yang memelihara segala sesuatu. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami tidak mudah bersungut-sungut, mengeluh. Tetapi apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hari ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Apapun keadaan mereka hari ini, Tuhan sungguh tahu. Kami rindu Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat, memberkati setiap kesehatan, pekerjaan, harapan dan rencana-rencana mereka. Terlebih kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, terlebih karena penyakit yang saat ini Tuhan sangat-sangat membuat kami khawatir dan takut. Tapi kami percaya dengan pertolongan yang daripada Tuhan, kami akan dikuatkan. Karena itu Bapa, lawatlah seluruh umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Ajar mereka untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah tabib yang ajaib, yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Kami percayakan seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit hanya ke dalam tangan-Mu. Yang dalam keadaan duka Engkau menghiburkan, yang di dalam kesusahan, pergumulan, beban berat Engkau yang menguatkan. Kami percaya pertolongan dan pemeliharaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, sekalipun harus kami lakukan dengan secara virtual, tapi kasih-Mu akan memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Kasih-Mu akan berkati setiap umat-Mu untuk boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Sekalipun kami tidak boleh berkumpul di bait-Mu, tapi kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di sana. Kami berdoa buat kota di mana Engkau memanggil kami, berkatilah kota kami ini. Pulihkan Tuhan dari COVID-19, berkati pemerintahan kami, berikan hikmat, kesehatan, dan sukacita. Sehingga apapun yang mereka ambil, kebijakan, keputusan di dalam penanganan COVID-19, itu semuanya yang terbaik untuk masyarakat luas. Sehingga masyarakat
boleh Tuhan mendapatkan yang terbaik di dalam penanganan COVID-19 ini. Kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 500 ayat 2. Tangyang sian sahalak anggota keluarga. Marede hita sian buku ede nomor 437 ayat 1. Tapa ujung ma partangyangat tadi bagasan borninon rap mahita mangidohon di tangiang ale amanami na di Banua Gicang sai pinarbadia maguarm sai Roma harajaun sai saut malomoni roham di Banua Tongaun somon na di Banua Gicang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni donga namar dosa Tuhan unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodona punah harajaun dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna amen asini rohani Tuhata Yesus Kristus dot holong ni rohan debata am dohot parsaoran di ton di porbadiai mana madongani hamu saluhutna amen. Horas madi kita saluhutna, salam sehat selalu madi kita.